Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana al-Mustafa al-akhyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ayah bunda, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau di SDIT, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Tapi nampaknya tak mungkin orang-orang tua macam itu ya. Walaupun harus semangat juga mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman Ibu Rita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat. Apa itu sehat? Yaitu diddul marid, dalam keadaan lawan dari sakit. Orang kalau dalam keadaan sehat bisa ngapain aja. Orang kalau lagi dalam keadaan sehat bisa makan aja. Kalau sakit, yang bakso rasanya enak tidak terasa enak. Yang sate biasanya bisa tambo-tambo makan tapi tidak bisa makan enak. Kenapa? Karena sakit. Mungkin sakit tangannya, mungkin sakit lidahnya, mungkin demam badannya dan lain sebagainya. Maka satu nikmat yang sering dilupakan oleh seorang manusia, kata Rasulullah, nikmatani makbunun 'indan nas. Dua nikmat yang selalu dilupakan. Nah, watak manusia itu selalu melupakan dua nikmat itu. Apa itu? Nikmat sehat wal farag. Nikmat waktu luang dan nikmat dari kesehatan. Kita diberikan kesehatan. Betapa banyak orang-orang yang ada kesempatan, tetapi ternyata mereka dalam keadaan sakit, terbaring. Di tangannya tertancap dari jarum infus dan lain sebagainya. Mereka ingin melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, tetapi terganjar oleh hal tersebut. Banyak hal-hal yang terhalang ketika kita sakit. Begitu pula ada orang yang dia sehat, tetapi tidak punya waktu luang atau mungkin keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang sehat tubuhnya, bugar badannya, tetapi ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, malah dia berpikiran hal-hal yang lain sebagainya. Hayya 'alal falah, nanti masih tanggung. Nanti asar kan masih lama, zuhur kan masih lama, dan lain sebagainya. Nah, ini iklan sebentar ya. Ada bunyi dari jam, menunjukkan jam 9 gitu ya. Jam gadang di rumah nih. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, dan tiada hal yang patut kita ucapkan melainkan kata alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalimat alhamdulillah itu punya dua makna. Dalam tafsir disebutkan, pertama, kamalul hubbi, sesempurna cinta, kelengkapan cinta kepada Allah ada pada kalimat alhamdu. Nah, alhamdu itu menunjukkan kalimat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kamalul dhulli, merendahkan diri kepada Allah, kesempurnaan merendahkan diri kepada Allah itu ada pada kalimat alhamdu. Kenapa? Allah Maha sempurna, Allah Maha besar, Allah Maha lembut, Allah Maha teliti, Allah Maha mengetahui. Bahkan Allah tahu setiap daunan yang gugur. Bahkan Allah tahu semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam hari. Allah tahu apa yang terbetik dalam hati manusia. Maka untuk menunjukkan penghambaan yang paling sempurna di hadapan Allah, dengan salah satunya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapkan kalimat alhamdulillah.
Setiap perbuatan kata Rasulullah lam yubda bi bismillahi au fir riwayah, atau di dalam sebuah riwayat disebutkan lam yubda bilhamdillahi fahuwa abtar fahuwa aqta. Barang siapa yang dia memulai satu perbuatan tidak diucapkannya bismillah atau tidak dimulai dengan alhamdulillah, tidak pernah ada rasa syukur, fahuwa aqta, maka dia akan terputus, tidak ada keberkahan, tidak ada keberkahan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menginginkan berkah ya. Menginginkan berkah. Dan setiap hari kita mengucapkan kalimat berkah itu. Apa kalimatnya? Ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalimat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah. Apa sih berkah? Kita berusaha demi keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha ini semoga berkah. Kita belajar semoga berkah. Kita pergi haji semoga berkah. Kita menuntut ilmu semoga berkah. Apa sih berkah yang kita tuntut itu dalam kehidupan? Nah, sehingga kita harus selalu mengucapkan bismillah dan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Karena keberkahan itu lebih daripada materi. Keberkahan lebih daripada uang. Keberkahan lebih daripada sekedar apa yang dipandang sebagai harta di mata manusia. Nah, itu berkah. Bahkan umat-umat selain kita juga menginginkan keberkahan. Semoga Tuhan memberkati kita. Benar apa enggak? Iya kan? Itu diucapin enggak? Diucapin. Nah, bentar lagi waktu-waktu itu ya. Semoga Tuhan memberkati kita, kata mereka. Kita selalu mengucapkan itu. Kapan? Setiap hari. Para ustadz menyampaikan, para khatib menyampaikan. Semoga Allah memberkahi kita. Usaha kita, menuntut ilmu kita, menafkahi keluarga kita, inginnya berkah. Apa sih keberkahan? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, tambahnya nilai kebaikan. Nah, itu yang disebut dengan keberkahan. Ada satu tambahan dalam nilai kebaikan, itu keberkahan. Kenapa? Ada banyak orang yang dia kaya raya luar biasa, tetapi dia diuji dengan segala macam hal. Mungkin dirinya sakit tak kunjung selesai. Mungkin anaknya suka melawan. Mungkin anaknya dan seperti ini dan seperti itu. Tetapi ada seorang anak yang dia biasa saja, lahir dari keluarga sederhana, lahir dari keluarga pemulung, bapak ibunya pemulung. Tetapi ketika dia belajar mendapatkan ranking. Ketika dia diminta sholat, dia lakukan sholat. Ketika dia diminta untuk menuntut ilmu dengan benar, dia menuntut ilmu dengan benar. Nah, keberkahan lebih daripada sekedar materi. Keberkahan lebih daripada sekedar materi. Dan kita ingin keberkahan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini di hadapan kita ada banyak hidangan. Ada banyak makanan. Ada buah, ada keripik, ada kue, ada infus water gitu ya. Ada banyak hal yang saat ini di depan kita. Nah, semoga ini salah satu motivasi saja. Jadikan ini hanya salah satu motivasi saja untuk kita berkumpul. Bahwasanya kita berkumpul di rumah ini adalah demi untuk mempererat persaudaraan kepada sesama kakak adik, sesama sepupu, sesama abang, sesama kakak adik dan yang sebagainya. Untuk mempererat itu salah satunya. Kenapa? Tidak ada satu nikmat yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita akan berjumpa kembali di surga melainkan ukhuwah. Ada satu ukhuwah. Tingkatan persaudaraan itu, tingkatan daripada rasa cinta itu bertingkat-tingkat. Pertama ada namanya ta'aruf. Maka pahami ini, ta'aruf. Misalnya ta'aruf ya. Ta'aruf itu hanya sekedar tahu. Saya tahu ada Mahira tadi, mana Mahira tadi? Saya tahu ada Mahira, rumah Mahira di sini, siapa ibunya, siapa bapaknya, ta'aruf. Itu hanya sekedar tahu saja. Sekedar tahu saja. Itu kedekatan yang paling minim terjadi di antara kaum muslimin. Ta'aruf. Kalau sudah bertanya, sudah ngobrol, Mahira sukanya apa, Mahira dan seperti itu. Pokoknya ditanya segala macam kesukaannya itu apa kira-kira. Ditanya. Kemudian ditanya kalau ada keluh kesah setiap harinya. Sampai muncullah yang kedua namanya tarahum. Sikap empati, sikap simpati. Mulai dia tahu, kayaknya dia tuh anak yatim deh. Kayaknya dia anak piatu deh. Perlu kita bantu dia. Nah, itu sudah merasakan kita punya simpati. Sampai sedetail itu, ada tingkatan yang ketiga namanya
ta'attuf. Nah, namanya ta'attuf. Ta'attuf itulah tingkatan yang harusnya terjadi antara adik kakak, antara orang tua dan anak, antara bapak dan ibu, antara seorang suami dan istri. Rasa ta'attuf. Makanya kalau dalam bahasa Arab namanya antara dua dada ini disebut dengan atifah. Jalinan hubung atifah ini terjadi antara seorang ibu yang melahirkan anak. Maka diedukasi, tahu ya, kalau misalnya sudah lahir di bidan seorang bayi, dibiarkan, tidak boleh dibersihkan sekaligus, dibiarkan dia dengan sedikit, mungkin ada sedikit sisa lendir, air ketuban, itu dibiarkan di dada seorang ibu selama 1 jam diedukasi. Kenapa? Untuk menjalin hubungan antara seorang bayi dan seorang anak yang begitu erat diedukasi selama 1 jam. Di atifah. Antara dada seorang wanita itu disebut dengan atifah. Ada rasa ketenangan yang akan terjalin. Dan begitu perasaan yang harusnya terjadi antara kakak dan adik. Antara sepupu yang satu dengan sepupu yang lainnya. Rasa empati itulah yang kemudian dituntut di antara kita kaum muslimin. Seorang saudara, apalagi dia tetangga, itu punya hak lebih daripada sekedar seorang teman yang kita kenal sebagai tetangga. Kalau dia sudah saudara, tetangga juga, muslim lagi, maka dia punya 3 hak. Hak untuk berbuat baik karena dia seorang muslim, hak untuk diberikan perbuatan baik karena dia kakak adik kita, hak untuk berbuat baik karena dia tetangga kita. Nah, rasa empati itulah yang harusnya terjadi antara kakak dan adik. Apa yang dia rasakan, kita juga rasakan. Apa yang dia alami juga kita ngalami. Mampu menangis ketika dia menangis. Senang ketika melihat dia senang, susah melihat dia susah. Bukan sebaliknya, susah lihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kalau itu ada yang salah dengan hati kita. Kenapa? Harusnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara seorang muslim terjadi pada tingkatan ketiga, bukan tingkatan yang pertama, yaitu rasa empati. Bisa paham tanpa berkata, bisa berbuat tanpa berucap. Sudah main mata. Makanya kalau bapak ibu sudah menikah lama gitu, makin lama makin mirip, terjadi chemistry di situ. Apalagi kalau keduanya saling mengajar materi ajaran kimia, jadi saling bereaksi gitu ya. Nah, misalnya ini. Jadi makin lama, kenapa itu terjadi? Karena ada hubungan atifah yang terjadi antara keduanya. Seorang suami istri dalam penelitian 1 tahun pertama dia merasakan suaminya adalah lawan jenis, seistrinya lawan jenis. Tetapi masuk ke dalam tahun kedua dia sudah merasakan seakan-akan dia mempunyai rasa sayang kepada pasangan sebagaimana dia punya rasa sayang kepada ibu dan ayahnya. Hormon itu berubah. Dan rasa itulah yang terjadi antara seorang anak dengan seorang ibu. Harusnya kakak adik juga merasakan seperti itu. Apa yang dirasakan oleh adik dirasakan oleh kakak. Apa yang dirasakan oleh kakak dirasakan oleh ibu. Cukup seorang ibu membesarkan matanya, mendelik kalau bahasa Jawanya itu. Cukup dia mendelik, seorang anak paham. Cukup seorang istri mungkin mengatakan kepada suami, seorang suami paham. Kenapa? Ada hubungan empati yang amat erat terjadi antara keduanya. Dan itulah yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-47. Apa yang dikatakan Allah? Allah tidak pernah mempunyai pernyataan bahwasanya Allah akan mencabut rasa marah dari seorang mukmin ketika masuk ke dalam surga. Tidak ada. Allah akan mengangkat rasa sedih ketika seorang mukmin masuk dalam surga. Tidak ada. Allah akan mengangkat rasa bahagia di dalam hati seorang mukmin ketika masuk surga. Tidak ada. Tetapi Allah secara tegas menyebutkan di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran mengangkat satu hal. Apa yang diangkat kira-kira sehingga nanti akan tercipta hubungan kakak adik yang baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim", akan kami angkat apa yang ada dalam hati seorang manusia, seorang mukmin, ma fi sudurihim min ghillin. Nah, satu kata inilah yang nanti Allah angkat dari setiap hati manusia. Jadi ayah bunda, nanti ketika kita meninggal dunia, dibangkitkan kembali sebagaimana kita saat ini mempunyai tubuh, Allah bangkitkan seperti itu tanpa memiliki pakaian sedikit pun. Sampai Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak malukah orang saat itu?" "Ya Aisyah, keadaanmu saat itu tidak sama dengan keadaan kita di dunia."
Setiap orang merasakan panas di kepalanya. Ada yang dia tenggelam semata kaki, ada yang tenggelam sampai selutut, ada yang tenggelam sampai sepinggang karena keringatnya, ada yang tenggelam sampai sematanya. Sehingga dia naik, timbul, turun ke dalam keringatnya sendiri saat itu. Maka di saat itu setelah ditimbang seluruh amal manusia yang disebut dengan seorang muslim dan mukmin, amal timbangannya lebih berat, maka diletakkan dalam kontoro. Disitulah nanti akan dikopiok-kopiok bahasa Jawanya itu. Dibersihkan hatinya dengan dalam satu kata yang disebutkan oleh Allah, rasa ghil. Apa rasa ghil? Sehingga akan tercipta ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Rasa ghil itu rasa dengki, rasa ingin balas dendam, rasa ingin menyakiti sesama saudara, sesama muslim, sesama mukmin. Rasa itulah yang kelak akan Allah angkat dalam hati seorang mukmin yang dia kelak masuk ke dalam surga. Udah dijamin masuk ke dalam surga, tetapi Allah angkat rasa itu. Kenapa? Rasa itulah yang mencegah persaudaraan itu bisa terjalin dengan sempurna. Apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim, akan kami angkat rasa itu dari setiap hati orang mukmin sebelum dia masuk ke dalam surga, min ghillin, rasa ghil, rasa dengki, ingin menyakiti, ingin balas dendam, ikhwanan, karena mereka masuk ke dalam surga akan bersaudara sesama mukmin, akan bersaudara dengan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ala sururi mutaqabilin, dalam keadaan mereka duduk berhadap-hadapan dalam keadaan nyantai. Nah, kita dalam keadaan nyantai, lesehan, ini duduk yang amat baik. Kenapa dulu kami di Timur Tengah kalau duduk bersama teman-teman, bahkan masyayikh, syekh dari Yaman itu ya guru besar kami, salah satunya Syekh Dr. Talib bin Hydra bin Umar Al-Kathiri. Beliau ketua Rabita Ahlul Hadis di Sayyun, Yaman. Beliau itu kalau duduk ya nyantai kayak gini. Dan kita dulu waktu orang Indonesia diundang makan kurma beliau, kita sangka beliau akan makan di tempat yang berbeda, lauk yang berbeda. Enggak, beliau hidangkan makanan, beliau makan satu nampan bareng kita. Syekh besar di sana. Apa yang terjadi? Duduk kami itu seperti ini, nyantai. Ini muttaqi namanya. Muttaqiina ala sururi mutaqabilin, akan duduk nyantai. Di surga kelak ketika akan terjalin ukhuwah, setelah diangkat rasa dengki itu, kita akan berhadap-hadapan. Saling ngobrol. Ya Allah, Nek, dulu Nek ya, kita ingat banget ya, kayaknya saya baru sebentar jumpa nenek, saya udah meninggal duluan. Misalnya nih, ada anak-anak ya meninggal duluan. Alhamdulillah Nek, nenek akhirnya kita berjumpa lagi ya. Bu, ya Allah Bu, dulu aku alhamdulillah Bu, sempat saya menghafal Quran selesai 30 juz. Saat ini kita bisa berjumpa kembali. Saling ngobrol. Setiap hari Jumat ahlul surga pergi ke pasar. Setiap dia pulang dari pasar, dia bertambah cantik dan bertambah ganteng. Ada pasar di surga, setiap masuk ke sana, dia keluar dari sana akan tambah cantik, tambah ganteng. Ganteng, tambah ganteng. Tambah cantik. Orang yang dia pergi ke pasar dalam surga. Nah, silakan baca tentang bagaimana surga dan neraka. Nah, sifat-sifat surga seperti apa. Nah, artinya apa? Tidak mungkin terjadi ukhuwah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali rasa dengki itu diangkat dengan betul-betul. Dan rasa dengki itu tidak akan bisa terhapuskan dalam hati seorang mukmin kalau kita tidak mencoba untuk memeranginya. Dan selamanya tetap akan ada sakit hati dari seorang muslim. Ada enggak? Selamanya tetap akan ada, mungkin tersinggung dari kata-kata si abang, mungkin tersinggung dari kata-kata si adik, mungkin akan selalu ada kata-kata yang menyinggung seorang nenek, menyinggung seorang cucu. Tapi bagaimana caranya kita memerangi itu semuanya? Sehingga terciptalah ukhuwah. Ikhwanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tercipta ukhuwah, akan bersaudara mereka kalau rasa dengki itu hilang. Artinya tidak mungkin selama-lamanya persaudaraan akan erat kalau ada yang dia tersinggung ingin membalas ketersinggungan tersebut. Kalau dia tersakiti ingin membalas rasa sakit tersebut. Kalau dia memiliki satu kekurangan, saudaranya beli mobil baru, kok rasanya hati ini nggak enak ya lihat saudara sendiri beli mobil baru. Artinya ada rasa dengki di situ. Ingin nikmat pada orang lain itu hilang. Tidak mungkin tercipta persaudaraan. Ikhwanan itu dari kata akh,
artinya akhi, seorang saudaraku, ukhti, seorang saudariku, ikhwan, saudara laki-laki yang banyak, akhwat, saudara, saudari perempuan yang banyak, ikhwah, saudari dan saudara laki-laki, ukhuwah, persaudaraan. Nah, ukhuwah Islamiyah mampu akan terjalin ketika masing-masing kita memikirkan bagaimana memerangi. Dan kata-kata Allah itu dalam bahasa Arab mengatakan naza'a wa naza'na. Kalimat naza'a dalam bahasa Arab itu lebih daripada mengambil. Ini namanya dalam bahasa Arab akhadha. Saya ngambil HP, ini namanya akhadha. Nah, ini saya ngangkat, kalau saya mengangkat begini namanya rafa'a, saya mengangkat. Gini ambil. Tapi kalau mencabut satu rumput, akar-akarnya juga tercabut, maka di situ disebut dengan naza'ah. Sampai seakar-akarnya orang yang akan masuk surga dicabut rasa ghil itu. Nah, saat ini artinya kita selalu memerangi rasa ghil. Banyak hal-hal yang itu terjadi di antara kakak adik. Mungkin dalam masak-masak kakak nggak mau terlalu pedas, adiknya pengen pedas, setelah itu dia ngambek, nggak mau ikut masak lagi. Ada nggak? Ada, iya kan? Mungkin seorang abang sukanya dia nonton TV, maunya film yang diputar adalah Doraemon. Adiknya pengennya nontonnya Upin Ipin, gitu ya. Adiknya pengennya Upin Ipin, tayang di jam yang sama, berantem. Berantem nggak? Berantem. Abang biasa pakai motor Satria Full, adiknya pakai motor NMAX misalnya gitu. Pas kebetulan motor NMAX ini rusak. Si abang pokoknya dia harus pergi. Si adik punya satu tugas, harus pergi ke fotokopi untuk fotokopi. Nggak dipinjemin, ngambek, marah. Ada banyak hal yang itu membuat diri kita akan marah kepada saudara. Tetapi bagaimana kita cara menyelesaikan masalah itu sehingga nanti akan muncul rasa ukhuwah Islamiyah. Ada rasa ukhuwah Islamiyah, empati. Rasa empati itu lebih daripada segalanya. Bisa paham, ini kayaknya adik kita paling bungsu ini dia sakit parah. Kayaknya dia seperti ini seperti itu. Yuk kita bantu, yuk kita hubungi, yuk kita datangin dan lain sebagainya. Akan muncul rasa seperti itu. Nah, apa yang akan dihilangkan? Ego. Ego itu ada ego yang baik. Ada ego emosional itu ada yang baik, ada yang tidak. Nah, untuk menyelesaikan itu semuanya maka kita menghadap bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan. Rasulullah SAW sering disakiti, sering tidak kira-kira? Sering disakiti. Rasulullah SAW pernah tidak ditipu? Pernah ditipu. Apakah Rasulullah SAW pernah dilempar batu? Pernah dilempar batu. Rasulullah SAW pernah dicaci? Pernah dicaci. Tapi apakah Rasulullah akan membalas itu semuanya? Enggak ternyata. Nah, kita di sini kadang-kadang lupa bagaimana diri kita yang mungkin tidak dijamin masuk surga, belum tentu bagaimana akhir hayatnya, tetapi kita selalu mengutarakan daripada ego dibanding kita akan menyelesaikan masalah. Bagi seorang muslim, memberikan husnuzan itu wajib kepada muslim yang lainnya. Kalau melihat saudara kita kok berjumpa di jalan tidak tegur sapa sama kita, berikan 1000 alasan kenapa dia tidak menegur kita. Kenapa dia tidak menegur kita? Kalau kita mencari alasan bagi dia kok tidak ada, maka tanamkan alasan pada diri kita bahwa dia pasti punya alasan kenapa tidak menegur kita. Pernah nggak kira-kira seperti itu? Tetangga kita biasanya yang sangat ramah suatu ketika tidak menegur kita. Bisa jadi mungkin dia dengar berita bahwa ayahnya meninggal dunia. Bisa jadi anaknya sedang kritis. Kemudian dia ngebut di motor sehingga orang kiri kanannya nggak kelihatan sama sekali. Ada nggak? Ada seperti itu. Nah, itu harus dihilangkan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selamanya. Tidak mungkin kata Allah Subhanahu wa taala akan terjadi persaudaraan yang amat erat kecuali rasa dengki itu hilang. Rasa dengki itulah yang kadang-kadang menimbulkan madarat yang sangat besar. Nah, saat ini mungkin masih ada pemersatu, ada kakek, ada nenek. Itu semuanya akan menyatukan anak-anak. Tetapi ketika mungkin tidak ada, apa yang akan terjadi? Dan itu banyak di keluarga ya. Bahkan di keluarga saya ketika kakak
ketika kakek nenek itu sudah tidak ada lagi, itu ketika adik punya masalah, paman-paman punya masalah, udah berantem sampai nggak tegur sapa 1 tahun 2 tahun kadang-kadang. Nah saat ini timbulkan rasa semangat untuk kita berbuat baik juga kepada orang tua. Selama masih hidup, maka satu hal yang itu wajib bagi kita untuk kita lakukan apa itu? Berbuat baik kepada orang tua. Satu hal itulah yang akan menjadikan kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Bahkan seorang anak ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin pergi berjihad. Apa kamu punya ibu?" "Saya punya ibu." "Silakan berbuat baik kepada ibumu." "Ibu saya sudah meninggal, silakan engkau berbuat baik kepada bibimu." Sampai seperti itu. Orang-orang Cina, lihat sampai sekarang ya, di Mall SKA, Mall Ciputra, kalau pergi ke Pekanbaru, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek orang Cina disuapin oleh anaknya. Kenapa? Bagi mereka itu hoki. Berbuat baik kepada bapak, berbuat baik kepada ibu. Hayya, ini hokinya, kata mereka. Hoki, keberuntungan. Dan itu sebetulnya ada pada Islam. Nilai itu ada pada Islam. Berbuat baiklah, bersatulah ketika masih ada orang tua. Kenapa? Ketika orang tua tidak ada, kita mungkin akan berpencar. Tidak ada pemersatu. Kesempatan untuk berbuat baik belum ada. Maka simpan perbuatan baik itu sebanyak-banyaknya ketika kita masih hidup di dunia. Berbuat baik. Jangan sampai sebagaimana orang-orang yang ada di luar sana seperti di Jepang. Di Jepang itu Bapak Ibu ada satu hutan khusus untuk membuang orang-orang jompo. Tetapi seorang ibu, namanya naluri seorang ibu, pasti akan tetap berbuat baik kepada seorang anak. Pasti berbuat baik kepada seorang anak. Segala-galanya ibu singa akan berbuat baik. Maka itu yang menjadi landasan kita seorang manusia untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Mungkin orang tua dia mulai menjengkelkan. Mungkin orang tua ketika dimasakan ini nggak mau, masakan ini nggak mau, sampai kita jengkel. Tetapi pahamilah bahwa ada sesuatu hal yang itu masih dia simpan amat erat, yaitu rasa cinta dan sayang kepada seorang anak. Jadi ada sebuah cerita di Jepang, itu seorang anak dia menghadapi ibunya yang sudah jompo, sudah tua, menyusahkan anaknya dan mungkin sulit makan dan lain sebagainya, sulit tidur, harus seperti itu. Nah, itu dibawa ke hutan pembuangan orang tua. Maka dibawa. Anak tersebut menggendong ibunya yang sudah tua renta, dan ibunya di setiap jalan mengambil ranting, dipatahkan ranting. Sampai di pusat hutan tersebut, seorang ibu meminta maaf kepada anaknya, "Wahai anakku, maafkan aku. Mungkin hidupku banyak menyusahkanmu, dan selama aku hidup ini mungkin tidak memberikan yang terbaik bagimu. Tetapi wahai anakku, semoga engkau tidak tersesat. Ibu sudah mematahkan setiap ranting di jalanan ini sampai kita berhenti di sini. Semoga engkau bisa kembali lagi ke kota." Seorang anak yang tadinya ingin membuang ibunya di hutan jompo tersebut, dia memeluk amat erat ibunya, dia bawa kembali. Kasih sayang seorang ibu itu tiada batas sepanjang masa. Mungkin kasih sayang seorang anak sepanjang jalan, tetapi kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Tidak ada batasan waktunya. Nah, itulah yang harusnya kita perbuat baik selagi kita masih menghadapi adanya orang tua. Sama-sama berbuat baik dengan cara akur terhadap teman-teman yang lainnya. Kenapa ini saya sampaikan? Banyak di luar sana. Kita bisa berbuat baik kepada tetangga, bisa berbuat baik kepada teman, foya-foya terhadap teman-teman, tersenyum menyapa bersama teman-teman, tetapi kepada saudara sendiri kita bermusuhan. Tetapi kepada seorang orang tua sendiri kita bermusuhan. Kepada sepupu sendiri, kepada kakak sendiri, kepada adik sendiri kita bermusuhan. Tidak bisa kita tersenyum lepas sebagaimana kita tersenyum lepas kepada teman-teman kita. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena itu semuanya. Banyak hal yang menjadikan kita kadang-kadang lemah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara kita terus menjadikan hati ini penuh dengan rasa kedengkian, rasa ingin membalas dendam. Dan itu sangat susah dihilangkan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Al-Zuhdu, seorang ulama menuliskan kitab namanya Az-Zuhdu. Seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak, halaman 241 atau halaman 242. Dalam beberapa cetakan halaman 222, halaman 223.
disebutkan sebuah hadis dari Imam Ahmad dan hadis dari Anas bin Malik, seorang yang dijamin masuk ke dalam surga. Seorang yang dijamin masuk ke dalam surga. Jadi Rasulullah duduk seperti ini bersama para sahabat. Apa kata Rasulullah? Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi nih akan muncul seorang yang dijamin masuk surga dari pintu itu, kata Rasulullah. Maka masuk seseorang, baru selesai berwudu, terlihat dari jenggotnya meneteskan wudu, dari sikunya meneteskan wudu, dia menenteng sendal dengan tangan kiri. Karena Masjid Nabawi dulu nggak pakai keramik seperti sekarang, jadi ditenteng dengan tangan kiri, disimpan di salah satu tempat di masjid. Dia melakukan sholat sunnah. Hari kedua Rasulullah juga bersabda dengan sabda yang sama, Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi nih dari pintu ini keluar akan masuk seorang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ternyata orang yang sama di hari yang pertama dengan ciri-ciri yang pertama, menenteng sendal dengan tangan kiri, masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat sunnah. Hari ketiga demikian pula yang disabdakan oleh Rasulullah. Maka muncul rasa ghibthah. Nah, ghibthah ini kebalikan dari hasad atau dengki. Ghibthah itu rasa iri untuk berbuat baik, dan itu diperbolehkan. Seorang teman memiliki mobil, kok kita iri pengen punya mobil, itu boleh. Tetapi kalau ada seorang teman dia bisa puasa sunnah Senin Kamis, kita iri, itu sangat diperbolehkan. Itu rasa ghibthah. Maka ada rasa ghibthah dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, anak Amr bin As. Dia berdiri mengikuti seorang yang tidak disebut namanya di dalam hadis tersebut. Diketoknya pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam. Ya Abdullah, kenapa engkau datang kemari? Dia mengatakan, aku sedang bertengkar. Dia berpura-pura. Aku sedang bertengkar dengan ayahku. Aku bernazar untuk tidak menginap di rumah selama 3 hari 3 malam. Izinkan aku untuk tinggal di rumahmu. Maka dia tinggal. Baik, kalau seperti itu silakan tinggal di rumahku. Abdullah bin Amr bin As heran. Kenapa orang ini dijamin masuk ke dalam surga? Di siang hari disaksikan. Orang ini kayaknya puasa nih. Puasa banyak di sunnah. Ternyata enggak. Malam hari dia enggak tidur, disaksikannya. Orang ini kayaknya pasti sholat malam banyak nih. Tahajudnya pasti banyak. Disaksikan. Ternyata enggak. Di hari yang pertama tidak didapati dia sholat malam. Di hari yang pertama tidak didapati dia puasa sunnah. Hari yang kedua, hari yang ketiga sama sekali. Sholat sunnah malamnya enggak begitu banyak. Biasa-biasa saja. Hanya saja ketika dia bangun tidur, dia mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan dia tidak berkata kecuali yang baik-baik saja. Nah, menyerah si Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, ya Abdullah, wahai fulan, sesungguhnya aku enggak bertengkar dengan ayahku, tidak bertengkar dengan ibuku. Cuma aku mendengarkan engkau, Rasulullah 3 hari yang lalu bersabda, akan muncul seorang yang akan dijamin masuk ke dalam surga dari pintu ini. Dan yang masuk itu adalah engkau. Hari yang kedua, engkau juga. Hari yang ketiga, engkau juga. Apa yang engkau lakukan sehingga engkau dijamin masuk ke dalam surga? Apa yang dia katakan? Ya Abdullah, wahai Abdullah, apa yang engkau lihat dari diriku, maka itu pula yang terlihat, yang tidak aku sembunyikan. Apa yang tampak, itulah yang ada di balikmu. Gak ada yang aku sembunyikan sama sekali. Oke, kalau gitu aku pamit. Aku menginap 3 hari 3 malam di rumahmu hanya untuk itu saja. Ingin tahu kenapa engkau dijamin masuk dalam surga. Sampai beberapa langkah, seorang yang dijamin masuk surga itu memanggil si Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadil minal muslimin. Wahai Abdullah, hanya saja ada satu hal yang itu aku lakukan, yaitu aku tidak punya rasa dengki, ingin menyakiti, ingin balas dendam kepada siapapun di antara kaum muslimin. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Lihada, untuk inilah engkau dijamin masuk dalam surga. Enak enggak, Bu? Dijamin masuk ke dalam surga. Ternyata bukan dengan puasa sunnah yang amat banyak. Ternyata bukan karena dia sholat malam dengan amat panjang, tidak. Ada satu hal, yaitu berkaitan dengan hati, dia lupakan semuanya kesalahan. Setiap malam hari dia pikir-pikir, siapa yang buat salah tadi? Ya udahlah, kita lupain. Siapa yang tadi yang menyakiti saya? Ya udahlah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Jadi dia maafkan itu semuanya. Dan ternyata tidak menyimpan rasa itu menjadikan seorang muslim di zaman Rasulullah masuk ke dalam surga.
Nah kira-kira kita ingin nggak masuk ke dalam surga? Ingin? Pasti ingin. Nenek ingin masuk dalam surga ya, Nek, ya. Ibu, bapak pasti ingin masuk dalam surga ya. Adik-adik ingin masuk dalam surga? Mahira ingin masuk dalam surga? Ingin ya? Kenapa kok ingin masuk dalam surga? Kenapa? Ustaz mau tanya nih kepada adik-adik yang masih SD. Di surga ada enggak pesawat terbang? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Yang pakai baju hijau dan putih? Ada enggak? Di dalam surga atau jannah itu ada pesawat terbang? Ada enggak? Ada enggak? Ada mobil remote, ada enggak? Nggak tahu. Ada tank baja, ada enggak? Ibu-ibu di surga ada brownies apa enggak? Brownies, ada enggak? Kue brownies ada enggak kira-kira? Ada enggak? Ada. Bapak ini berani mengatakan ada. Kok ibu-ibu ragu? Kenapa ingin masuk dalam surga brownies enggak ada, masa mau masuk dalam surga? Enggak mau ibu-ibu bikin. Ada. Kenapa? Di dalam surga itu ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terbetik di dalam hati. Begitu keindahan di dalam surga. Walahum fiha ma tashtahi anfusahum. Apa kata Allah dalam Quran surah Fussilat ayat yang sekitar 33 34. Di dalam surga itu ada apapun yang dikehendaki diselerakan oleh seorang manusia. Kalau ingin pesawat terbang, dibayangkan langsung ada. Ingin makanan enak, adalah terbayang melihat burung dalam surga. Ingin kita makan burung tersebut, dia langsung jadi terhidang di hadapan kita. Begitu di dalam surga. Lahum fiha ma tashtahi anfusahum. Ada apapun yang diselerakan. Ibu-ibu ingin kue bika Ambon, ada di situ. Ibu-ibu ingin kue brownies, ada di situ. Adik-adik, saya pengen menteng baja lah. Kemudian terbayang dia ya. Walaupun di sana nggak ada anak-anak. Semuanya umurnya 21. Nggak ada nenek-nenek. Semuanya umur 21, 22 tahun. Muda semuanya. Apapun yang dikehendaki oleh seorang manusia ada. Dan cita-cita kita masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya? Hilangkan semua rasa mungkin yang merusak hati kita. Hilangkan satu rasa yang mungkin menjadikan persaudaraan kita hancur di mata Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak silakan kalau nanti ada uang sisihkan uang, beli buku tentang surga. Kalau baca tentang surga tuh kayaknya pengen banget masuk, nggak pengen berbuat dosa, serius. Sampai gitu. Nanti ada panggilan kawan, ayo pergi yuk, kemana? Pasar malam. Oh iya, kita pergi gitu kan, walaupun sudah habis baca itu kadang-kadang. Tapi pas baca itu tertarik banget tentang surga itu. Sampai nggak ingin berbuat maksiat. Yuk kita pergi yuk minum minuman, nggak mau lagi minum gitu ya, nggak mau minum keras lagi, nggak mau judi-judian lagi dan sebagainya. Baca tentang surga, akan kita dapati di sana bagaimana keindahan-keindahan. Baca tentang neraka, sehingga kita mampu berkiat-kiat di dalam diri kita untuk menghindari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit wejangan bagi kita semuanya bagaimana mempererat ukhuwah di antara kita sesama muslim. Nah, saat ini mungkin kita baru mempunyai rasa ta'aruf, rasa simpati. Semoga kelak kita mempunyai rasa empati bukan hanya kepada bapak dan ibu kita, tetapi kepada sesama muslim, sesama mukmin, mempunyai rasa itu semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung ditutup dengan doa. Baik, sebelum kita berdoa, mari tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beristighfar sebanyak 3 kali. Semoga apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya ghafur rahim ya arhamur rahimin.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat kecil ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, jangan tinggalkan kami di tempat ini pada detik ini. Jikalau ada dosa, melainkan Engkau ampuni ya Rabb. Jikalau ada yang sakit, melainkan Engkau sembuhkan ya Rabb. Jikalau ada rasa gelisah dan sakit hati di antara kami, melainkan Engkau permudah hati kami ya Rabb. Tidak ada orang yang mempunyai hutang, melainkan Engkau bantu melunasinya ya Rabb. Tidak ada orang yang sedang pergi bersafar berpergian, melainkan Engkau sampaikan pada tujuannya ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rahman, ya Rahim, berilah petunjuk kepada kami ya Rabb. Bagi kami yang mungkin merasakan malas ketika akan melaksanakan salat, hilangkan rasa malas itu ya Rabb. Ketika kami masih malas menutup aurat dengan sempurna, melainkan Engkau permudah kami menutup aurat dengan sempurna ya Rabb. Jangan tinggalkan kami berlumuran dosa, melainkan Engkau berikan petunjuk hidayah-Mu ya Rabb. Tidak ada orang yang ingin bertaubat di antara kami, melainkan Engkau bukakan pintu taubat sebesar-besarnya bagi kami ya Rabb. Tidak ada orang tua kami yang sudah meninggal dunia, anak cucu kami, saudara kami, sepupu kami yang telah meninggal dunia, melainkan Engkau ampuni kami ya Rabb. Melainkan Engkau ampuni mereka ya Rabb. Melainkan Engkau ampuni mereka ya Rabb. Melainkan Engkau letakkan mereka di sisimu, di tempatmu yang tertinggi ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in. Allahu a'lam bisawab. Wallahu wali taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.